Jalan sempit. Ternyata Lisanya ditanya, padahal Lisa itu isinya adalah sudah semua data akademik Lisa dari itu masih UGM keluarga nggak masuk sama Om Roy? gitu. Ini bodoh banget sih. Ya, kau yang Lisa bodoh, itu goblok kau. komputer, Lisa itu komputer, gimana sih? Kau bodoh sekali Ya, kau. nah, ini omongannya jelek banget. Kau bodoh kau. Ini. Sudah, Bang. Jadi Lisa itu Lean Intelligent Service Assistant, ya. Kau Dengerin, hati-hati makanya ngomong bodoh kau ya. Makanya dengerin. Hati-hati kau. Orang besar gitu kalau nggak bisa ngomong. Kau jangan body shaming Lisa kau. itu loh. Mana yang body shaming? Itu nggak ada body shaming. Lisa ini Nah, ternyata berarti kau ditanya. mengakuin bahwa ada orang Lisa besar gitu. ditanya, ya Lisa ditanya jawabannya Kau Pak mulut Jokowi bukan kau lulusan itu. UGM. Omongan Bebas partai betul gajah kau. tuh jelek banget kayak gini nih ya. Ini Dengerin ini, CNN jelek banget. harus kendalikan orang yang menjadi jelek banget narasumber. Ini jelek banget Jangan ini ya. yang goblok Itu. begini. Wah, itu, Oke, kita Dengerin lagi langsung. lagi ngomong lagi. Lagi ngomong lagi. Kita lagi ngomong siaran lagi. langsung. Nah, Oke, baik. Gigimu jarang itu. Kami akan kembali usai lagi. jeda. Tetap ya, Terjadi perdebatan sengit antara pakar telematika Roy Suryo dengan politisi PSI Bastari Barus yang jadi pembela garis keras Jokowi tentang pernyataan Jokowi yang menuding ada orang besar di balik kisru ijazahnya. Perdebatan panas ini bermula ketika politisi kutu loncat ini mengganggu pembicaraan Roy Suryo dengan selalu memotong pembicaraannya. Namun setelah diperingati dengan tegas oleh Roy, Bastari Barus malah terlihat emosi dan langsung mengeluarkan nada tinggi yang mencapai 12 oktav. Apa sih kita di sini? Saya kira CNN juga harus mencerdaskan kita semua. Oh, cerdas banget Iya kan? Udah. Nah, sampai lagi Kan kelihatan yang cerdas sama semua enggak. stasiun TV memfasilitasi. yang cerdas Saya sama melihat yang di sini filosofi dari wayang kulit adalah cerminan kehidupan manusia yang syarat makna simbolik. Lah, iya. Tapi pada hari ini dan ke belakang jauh dipakai untuk memburu-burukan dan mengadu domba. Iyalah udah jelas semua orang tahu Petro. Bayangkan jadi itu. rakyat. Itu cara Dan, kami. dan hari ini Petro saya tahu. meyakini. Benar, tapi Sebentar, susah. Roy. Pak Koni. Itu berkelahi diam dulu, sendiri orang mereka. lagi bicara. Berkelahi sendiri. Dan pada hari ini saya agak heran ketika warisan leluhur budaya ini dibawa untuk nanti menjelek-jelekkan person. Ya ini nggak ngerti sejarah ini. ini. Selanjutnya perdebatan beralih ke seni pewayangan. Politisi kutu loncat ini berpendapat bahwa seni pewayangan telah dirusak oleh Roy Suryo yang mengkritik penguasa secara satir dengan menggunakan wayang. Namun Roy Suryo langsung menanggapi dan menilai Bastari Barus kurang literasi karena tidak membaca sejarah wayang seutuhnya. Banyak lakon pewayangan terlahir dari sikap kritis yang mengandung pesan politik satir untuk mengolok-olok penguasa zolim yang semena-mena kepada rakyatnya. Wayang kulit itu itu nggak ada untuk memang hal-hal yang baik, tapi kemudian dibawa untuk Aduh. menjelek-jelekan orang. Nggak ngerti sejarah Bagaimana tuh yang kemudian kayak gini. masyarakat yang menerima legasi daripada wayang kulit itu kemudian akan beranggapan dan bahkan yang lainnya, oh wayang untuk hal buruk-buruk sebagaimana dicontohkan oleh Roy. Pak Bestari, tahu nggak sejarah wayang? Tahu nggak kan? wayang Purwo, wayang Nah, Madyo, dan wayang ini Waseso, tahu kan nggak? saya Tahu nggak lagi- wayang Klite? Tahu nggak wayang Beber sejarahnya apa? Saya- Tahu nggak wayang Wayu sejarahnya Tahu. apa? Oke. Ya, baca lagi Ini. ya. nggak Ini. bisa. Selanjutnya, ada Henry Yosodiningrat. Politisi PDIP ini tampak kesal dengan Rocky Gerung ketika akademisi ini mengkritik Jokowi soal permasalahan hak asasi manusia. Politisi PDIP ini pun mempertanyakan siapa Rocky Gerung, dan sepertinya ia hanya ingin cari panggung. Cukup aneh, seorang kader PDIP tidak mengetahui bahwa Rocky Gerung pernah mengajar di tempat pengkaderan PDIP di Megawati Institute. Coba, apa jawabannya kira-kira? Kalau itu gak usah Jokowi jawab, saya aja bisa jawab. Ya? Sesuai dengan putusan dari Dewan Justru Pak Kehormatan, Jokowi tetap nggak dia mampu dia jawab. Saya dipecat bayangkan karena dia nggak melanggar mampu HAM. Saya jawab. aja jawab itu. Karena itu coba. Sudah dijawab. Anda ini mengajukan pertanyaan. Kalau semestinya panelis mengajukan pertanyaan pada Jokowi, pertanyaan seperti yang Anda kemukakan tadi. Saudara. Saya katakan, kalau itu saya aja yang jawab, gak usah Jokowi. Ya udah, jawab Jawabannya aja. yes, terlibat sesuai dengan putusan dari Dewan Kehormatan Nah Perwira. itu. Sudah yang itu. Ya udah. Ya Jadi, sudah, apa lagi? Oke, saya teruskan ya. Dan sebelumnya saya gak kenal orang ini. Saya baru tahu sejak ditampilkan di ELC. Dan selalu saya cari panggung. Selalu mencerca pemerintah. Itu aja yang saya lihat. Jadi malas sebetulnya saya untuk debat. Apalagi diskusi dengan orang macam ini. SBY diganti oleh Jokowi. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa di proklamasi itu.
Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Iya, yuk bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu, cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Ada Pitra Romadhoni, pengacara rasa termul yang begitu memuja kekuasaan, sangat ngotot dan arogan ketika membela penguasa saat berdebat sengit dengan Rocky Gerung. Bahkan Pitra Romadhoni melakukan hal yang menjijikkan di forum perdebatan. Ia nekat meludahi Rocky Gerung. Namun endingnya, Pitra Romadhoni malah dipermalukan dengan sangat menohok oleh Rocky Gerung. Kayak kita udah bicara semua hal. Dan kita lihat bagaimana kehidupan kita didikte oleh kedunguan itu. Kita tidak berbicara kedunguan di sini, konteksnya pupu papa. Jangan Anda berkaur filosofis. Ya, tadi saya bilang Filosofis. Kita bicara hukum, Bos. Beludang. Anda jangan au di sini. Pupu papanya siapa? Itu yang saya tanya. Oke, saya mau jawab. Ngerti nggak bahasa saya? Pupu papa siapa? Tanda tanya besar. Saya akan Karena jawab. sampai sekarang kita juga nggak mau tahu itu. Jangan Anda bawa ini. Ayo, kita bicara ini aja. Pastian hukum aja gitu loh. Oke, Tuhan. Oke, saya bilang tadi. Saya bukan Tuhan. Ya, Tuhan Oke. itu yang maha kuasa gitu loh. Oke, budak. Anda yang budak. Karena itu kalau bukan Tuhan Nama berarti saya ada Pitra Romadhoni Sution. Gitu loh. Ya, Jelas. Oke. Ambil nama saya. Udah cukup. Terus saya sampai lupa. Buku Bang papanya Mitra. siapa? Ya, oke. Rocky. Cukup. Oke. Gitu loh. Terakhir silakan. Menghargai saudara. Saya berikan kesempatan terakhir, Gua, Bang Rocky, gitu. silakan. Oke, saya jawab ya. Ternyata Anda hanya pura-pura paham. Apa? Kok Anda lebih tahu dari saya? Iya, karena Anda nggak bisa jawab tadi. Saya tanya Anda Pak bohong Prabowo nggak? pernah bilang ada seorang pakar, dia lebih tahu daripada Prabowo gitu. Katanya Prabowo nggak harmonis dengan Jokowi. Prabowo begini-begini. Dia lebih tahu. Sekarang betul kan? Ya. Konfirmasi dong seharusnya ke UGM. Kalau memang temuan kau ini bermasalah, apakah tanggapan ini dari UGM? mengaku? Berarti ini Tunggu dari dulu. UGM. Saya tanya dulu Anda. Pernah nggak Dari kau UGM nggak? konfirmasi yang kau dapat dari Dian Sandi ini ke UGM? Kan tidak. Udah, Bang. Justru Bang. di situ Anda kesimpulannya. jelasin dulu. Pertanyaannya begini, Bang Aiman. Kenapa ini penting untuk kemudian dibawa ke UGM? Kenapa? Kenapa penting ini dibawa Ya. ke UGM? Untuk memastikan bahwasanya ini produk UGM atau tidak. Itu satu. Kan gitu. Yang kedua, yang bilang bodoh tadi siapa? Kamu ke depan kau. Jangan sok jauh kau. Oke. Udahlah. Bilang bodoh. Sini Oke, kau. lanjutkan. Oke. Kurang ajar kau ini. Nah, gua dibilang bodoh gitu loh. Oke. Emang dia siapa? Lu kira gua takut sama lu? Udah. Oke. Udah. Kurang ajar. Oke. Nanti. Udah jangan. Bilang bodoh-bodoh, emang siapa lu? Hah? Udah. Bodoh-bodoh. Tolong. Macam betul aja kau. Tolong udah. Udah. Jangan sampai 2 kalian saya usir Anda nanti. Oke, silakan. Pengacara mediocre Pitra Romadhoni terpancing emosi dan tidak terima disebut bodoh oleh para penonton di sebuah forum diskusi. Ketika Pitra sedang beradu argumen dengan pakar digital forensik Rismond Sianipar, para penonton merasa pernyataan Pitra tidak netral dan cenderung tendensius untuk membela pihak Joko Widodo. Nggak pernah diajari sopan santun kau. Oke. Udah. Oke. Jadi Nah, ini mereka menyerang pribadi saya dengan Iya. bodoh. Saya tegur dia. Jadi ini kan kita dalam diskusi. apa pentingnya ini dibawa ke Oke. UGM? Oke. Bang Aiman, ya, di dalam ketentuan hukum pidana ada. Udah lanjut. Keluarin Ini, itu dulu. kalau Bang. ini Ada kita Oke, kita lanjut saat debat lagi ini. tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Oke. Pitra Romadhoni tampak begitu ngotot saat membela Jokowi, yang membuat penonton mencemooh dirinya dengan menyebut Pitra orang yang bodoh karena terus-menerus membela penguasa, bukan membela sebuah value kejujuran. Tidak terima disebut bodoh, Pitra balik memaki para penonton dan menantangnya untuk naik ke atas panggung, namun langsung dihentikan oleh Aiman untuk menghindari terjadinya keributan. Silakan Pak Mitra. Mau membela kepolisian Bang tapi musuh Aiman. pasal 3235 nggak ngerti. Tunggu dulu kau bicara. Kau ini. Coba buka handphonemu Kau baca. ini kayak reman Buka aja kau ini. handphonemu baca 3235. Kau aja punya keras suara. Macam betul aja kau. Saya duduk di sini.
Baca dulu yang bercadanya. Saya tanya duduk di sini, yang tanya ahli hukum. Ahli hukum apaan kayak begini? Dan Dia saya dulu berdiri. kita akan jumpa lagi minggu depan di Rakyat Bersuara. Sampai jumpa minggu depan. Udah. Oke, udah. Selanjutnya, ada Irma Caniago, politisi Nasdem yang selalu marah-marah ketika kalah berdebat dengan Rocky, sering mempertanyakan kontribusi Rocky Gerung untuk bangsa ini, dan apa saja yang sudah dia lakukan untuk negara ini. Memang agak lain DPR kita yang satu ini, selalu marah-marah ketika ada rakyat yang mencoba mengkritisi kebijakan pemerintah, seperti yang Rocky lakukan. Bukannya ia mendengarkan rakyatnya berbicara, tapi DPR ini terkesan malah seperti menjadi humas pemerintah. Teman bapak apalagi yang namanya Rocky Gerung itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok. Itu sudah dungu, tolol, bangsat, goblok. Si presiden akal sesat itu selalu ya mencaci maki Jokowi misalnya begitu. Saya ada seseorang yang mengatakan bahwa saya sudah lebih dari 25 tahun, 30 tahun ya menjadi aktivis. Tapi kalau dia tidak beranjak dari posisinya, tidak jadi apa-apa, nothing kayak gitu, terus prestasinya apa dong? Saya memang pengkritik kekuasaan itu, bukan pengkritik negara. Periode pertama saya membantu beberapa teman untuk kasih konsep pada Jokowi, terutama tentang pluralisme itu. Waktu masih ribut soal bikin papers yang apa namanya itu nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP Megawati Institute itu tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung. Saya nggak musuhin negara. Saya menyumbang pikiran buat negara. Kacau. Artinya apa? Yang SMA gugur. Gugur. Iya. Udah selesai artinya. S1-nya itu sudah. Gini, Ya, gini. dari MDS dia kuliah di mana? Di Bradford University. MDS itu ranking berapa? Cuma Tahu nggak bilang bicara ranking? Iya, ini Nggak ada bicara ranking. Tahu lu bicara ranking? Nggak ada bicara ranking gitu. MDS itu 1957 Iya, sudah berarti berdiri. kuno. Sudah Dan juga ranking dengar, 17.000 adalah dunia. tertua Nggak. di Singapura. Nggak. Tidak ada di Nggak ada Singapura orang itu mau masuk bicara lagi sekarang. ranking Sudah dikatakan dia. diputus. Karena Sudah dia tidak diputus pernah kerjasama kuliah dengan Bradford. di luar negeri. Udah saya ngerti. Dan tidak ada afiliasi. Yang dikatakan itu Luar adalah negeri, dia nggak MBA pernah ke online. luar negeri. MBA Saya online nggak pernah line. ke luar negeri. Dia nggak pernah ke luar negeri. Ini nggak Makanya dia tidak tahu untuk online money itu. line. Pembela setia keluarga Jokowi, Andi Aswan, tampil ngotot dan garang saat membela Gibran dari kritik tajam Roy Suryo dalam persoalan ijazah Gibran yang sedang jadi sorotan publik, sambil berteriak dan marah-marah dengan nada tinggi yang mencapai 12 oktav. Andi Aswan seperti orang kesurupan saat membela Jokowi dan Gibran, yang membuat urat leher Termul ini tegang hingga nyaris putus. Bagi kaum Termul, Jokowi dan keluarganya pasti selalu benar. Belajar MDS belajar di MDS sudah diputus. dengan afiliasi ada dengan MDS namanya sudah Bradford. dipecat dari Bradford. Memang kalau orang gila seperti ini. Ini orang gila seperti ini. Ya. Oke. MBS kampus yang sudah dipecat dari Bradford. Ini yang Kita melihat ya, mereka melakukan sesuatu Nggak ya, ada itu. untuk membuat ya Apa itu? perpecahan terhadap negara kita, anak bangsa kita di Desa Sawangan. Apa yang terjadi? Seluruh masyarakat Boyolali itu ya mereka kan memang Sawangan. Sawahan. Gara-gara itu dia budak. Lain dong. Budak ya? Sawangan lain. Betul nggak? Dia budak kan? Sawangan lain dong. Ada Sylvester Matutina, relawan Jokowi yang kekurangan pikiran ini, kalah argumen dalam perdebatan melawan Rocky Gerung, yang akhirnya membuat Sylvester menyerang pribadi Rocky karena mengkritik junjungannya. Dan Sylvester pun dengan arogannya
mempertanyakan sumbangsi Rocky Gerung untuk bangsa ini. Namun dengan tenang, Rocky Gerung menjawab semua kemarahan Sylvester dengan cara yang berkelas dan membuat Termul ini hanya terdiam membisu. Anda salah besar, Bung Rocky. Anda ini pecundang, kami bukan penjilat, ya. Saya ini satu orang yang tidak dapat apapun dari pemerintah ini. Anda lihat Anda sendiri, ya kan, sampai hari ini, ya, masih bujangan lapuk. Kasihan. Jangan pribadi dong. Ya. Saya dong, ya kan dia bilang kami kita tadi bicara soal kebijakan rumit. pribadi. Saya belum tahu gunanya Anda buat Republik ini. Saya belum pernah dapat loh. Siapa yang mau terangkan kegunaan saya? Iya. Anda siapa? Anda siapa? Anda nothing. Rocky Gerung nggak berguna buat bangsa. 2 minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia. Saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita. Jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu. Jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, saya tetap akan kasih kritik. Apapun itu hak saya. Dan tidak mungkin saya dipidana. Demikian juga dalam perdebatan. Debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu. Itu aja. Sebagai dosen, saya mengajar dari S1 sampai S3. Ayo bayangin coba. Dengan metodologi yang sama itu. Cara berpikir. Jadi bagi saya nggak ada soal itu. Saya akan terus kasih kritik. Saya akan terus kasih argumen. Tapi saya mencintai bangsa ini. Kalau Pak Jokowi dikatakan playing victim, Pak Jokowi ini kan korban dari konspirasi mereka gitu loh. Ya korban, makanya dibilang playing bukan victim. playing victim. Real victim. Gitu. Real victim beliau itu. Difitnah habis-habisan. Bukan sosok beliau tapi keluarga. Ya. Kalau kita katakan, Roy Suryo mengatakan kan ada jejak digitalnya. Pak Jokowi itu adalah kakak saya. Hah? Coba, dia bilang kakak saya tapi dia melakukan fitnah untuk kakaknya ya kan? Artinya ada sesuatu di situ. Sesuatunya apa? Ya, sakit hati lah, nggak dapat jabatan misalnya pada Pak Jokowi menjadi presiden. Satu poin. Yang kedua, kalau kita lihat namanya, apa yang dilakukan Roy Suryo dengan kasus Stupa, apakah Pak Jokowi yang melaporkan? Kan tidak. Pak Jokowi korban di situ. Dengan kasus ijazah. Korban di Stupa itu. Jadi yang datang adalah Walubi. Ya, kasus Bambang Tri, apakah Pak Jokowi melaporkan? Saya mau tanya. Gara-gara kasus ijazah saudara Joko Widodo. Apakah Pak Jokowi melaporkan? Harusnya kalau dia presiden negarawan menghentikan kasus itu dan menunjukkan ijazahnya kepada yang namanya Pak Menteri. Tidak ada yang di penjara. Tapi ada saudara Joko Widodo yang tidak melaporkan itu dan dia membiarkan 2 rakyat yang masuk penjara hanya gara-gara ijazah tidak mempunyai itu yang menunjukkan namanya saudara Joko Widodo tidak punya sikap negarawan. Itu menunjukkan Jokowi menikmati semuanya. Bahwasannya ya apa yang telah dilakukan Pak Jokowi, beliau adalah real victim. Joko Widodo itu tidak terancam pidana. Di mana korbannya? Justru yang terancam pidana itu Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka ini sakit hati dari guru besarnya namanya Bambang Tri ya dengan Sugi Nur itu. Ini nggak nyambung lagi. Mana ada Oke, guru baik. besar Berarti Bambang menurut Tri. Anda, Bang Andi, ini ada Narasi turunan begitu mereka untuk ini melanjutkan narasi apa yang dilakukan oleh Bambang Tri. Menurut Iya. Anda seperti itu? Iya. Oke, seperti apa Bang? Apakah Saya memang ini pikir defisit argumentasi dari kubu Jokowi itulah yang membuat narasi sekenanya itu dimasukkan guru besar Bambang Tri lah, ini itulah. Kita urut saja. Kalau memang benar Bagaimana ada sisi kenegarawanan dari seorang Joko Widodo yang saat itu masih berkuasa menjabat presiden, ada kasus yang itu viral. Bahkan gara-gara kasus Bambang Tri, dia mengadakan reuni dengan kawan-kawannya dan kawan-kawannya menyatakan benar ini Joko Widodo adalah alumni UGM. Tapi kenapa dia tidak mengambil inisiatif sebagai seorang negarawan untuk menghentikan Kesnya Bambang Tri itu bukan enggak. S1. Artinya harinya disampaikan ke kubu Jokowi hanya narasi repetisi dan presiden, untuk kalau dia membungkus presiden turun hari itu, kejahatan saudara dia Jokowi akan pada declare rakyatnya abuse yang mengancam of penjara power rakyatnya. mereka. Jadi kelakuannya. baik? Selanjutnya terjadi hal yang menggelitik saat Aswan sedang mencoba membela Jokowi soal foto ijazahnya yang dinyatakan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan tidak mirip dengan Jokowi karena begitu banyak mengalami perubahan besar antara foto yang ada di ijazah Jokowi dengan wajah aslinya. Namun sekonyong-konyong Aswan menyatakan bahwa foto dirinya juga mengalami perubahan besar antara dulu dan sekarang. Kalau dulu ia ganteng sekali, kalau sekarang ganteng luar biasa. Termul gayamu. Yang real, pertanyaan saya, Anda waktu muda sampai sekarang beda atau sama fotonya? Beda. Oke, baik. Beda. Ya. Saya Dulu dari ganteng, sekarang makin ganteng. Dulu tuh ganteng sekali, sekarang ganteng luar biasa. Kan begitu.
Jadi kalau kita lihat ini Ozinuddin ini sedang berhalusinasi, menggambarkan sebuah foto itu kan, ya. Kan dari dulu kita katakan, ya. Rektor juga mengatakan, Ibu Ovilia, bahwasannya yang berkacamata itu sudah lazim pada saat itu. Nggak ada namanya pembatasan itu. Jadi kalau yang dikatakan masalah kacamata lagi, masalah foto, ini klasik menurut saya. Awal pertama itu adalah fotonya siapa? Hari Mulyono, ya kan? Kemudian dibantah, ada bukti, bergeser, Dumatno. Wah luar biasa ketika berbicara tentang Dumatno itu. Ini adalah foto Dumatno. Ponakan saya sudah bertemu dengan anaknya Dumatno. Itu mengaku itu adalah foto ayah saya. Ketika saya bertemu dengan Dumatno, saya wawancara dia. Apa yang dia bilang? Anak saya itu perempuan anggota DPRD. Itu fitnah. Itu bukan foto saya, itu fotonya Pak Jokowi. Dengan tenang namun presisi, Refli Harun mematahkan pernyataan Andi Aswan yang berbicara hanya berdasarkan perasaannya, yang sangat memuja Jokowi. Beginilah kaum termul. Mereka akan selalu membela majikannya dengan tafsir hukum semau mereka. Yang penting Bapak senang. Relawan pun jadi kenyang. Begini ya, kalau kita mau melihat sesuatu itu harus scientific, harus ilmiah, harus menggunakan sebuah metode dan harus rely on pada orang-orang yang memang pakar di bidangnya. Sejak awal, Rismond itu mengatakan itu bukan foto Jokowi, oke? Itu dulu standing pointnya. Roy Suryo mengatakan itu bukan foto Jokowi. Topi merah bukan foto Jokowi. Banyak sekali ahli digital forensik yang mengatakan bukan foto Jokowi. Nah, itu dulu yang kita pegang, bukan foto Jokowi. Mereka membandingkan dengan apa? Mereka membandingkan dengan Jokowi presiden. Karena begini, termasuk Dr. Tifa juga, ada yang tidak bisa berubah dari muka orang. Misalnya rahang, bentuk hidung, mulut, bibir, dan lain sebagainya. Kita akan bicara tentang pertanggungjawaban seseorang yang hidungnya lancip, pakai kumis, yang giginya, maaf kata, tidak terlalu bagus apa ya. Nah dengan sosok Jokowi yang sekarang berbeda. Oke, jadi menurut RT ini beda semua. Iya, jadi kita bicara tentang a scientific proof, bukan perasaan. Jadi nggak bisa kita mengatakan dengan perasaan. Saya ketemu Dumatno dan lain sebagainya. Bukan soal Dumatnonya, itu bukan foto Jokowi. Selanjutnya ada Andre Rosadi, politisi emosian yang dipermalukan oleh Rocky Gerung saat kalah berdebat soal Jokowi yang memberantakan demokrasi di negeri ini. Namun politisi Gerindra ini malah memuji Jokowi. Andre Rosadi tidak terima saat dirinya dikritik tajam, disebut tidak paham tentang demokrasi oleh Rocky Gerung. Saya memang, Bang Rocky, ya, tidak setajam Muhammad Nasir, Muhammad Yamin, Buya Hamka yang abang sebutkan tokoh-tokoh besar Sumatera Barat. Betul. Tapi Bang, saya pertanggungjawabkan jabatan saya sebagai anggota DPR. Gak bisa begitu. Sebentar Bang. Standar kita adalah Nasir, Hatta, Syahrir. Kalau dari bawah itu, Anda pergi dari demokrasi itu. Bicara Anda bilang Anda di bawah standar pendiri republik. Ngapain Anda ada di sini? Tapi satu hal yang bisa saya pertanggungjawabkan dunia akhirat Pak. Ini bukan soal dunia akhirat, ini soal ide republik, ide demokrasi. Maunya didengar saja. Tidak, Anda sendiri udah mengaku Anda di bawah standar. Ngapain Anda bicara lagi? Saya nggak dengar orang di bawah standar. Kan tadi dibilang dulu, saya akan berkampanye di Sumatera Barat. Silakan abang berkampanye di Sumatera. Saya bertanggung jawab sebentar Pak. Saya terangkan cara begini. Belajar dong. Standar kita itu bukan anggota DPR di Sumatera Barat. Standar kita adalah pemimpin-pemimpin republik yang datang dari Sumatera Barat. Itu standarmu. Masa Anda rendahkan standarmu sendiri? Astaga. Sebentar Pak. Saya menghormati founding father saya. Ya, tentu. Founding father semua tidak mau dihormati oleh orang dungu. Ya, itu haknya abang bicara seperti itu. Tapi hak saya juga bicara. Saya bisa pertanggungjawabkan dunia akhirat kinerja saya membangun Sumatera Barat maupun kinerja saya di DPR bisa diadu oleh 13 anggota DPR RI yang lain asal Sumatera Barat. Saya siap diadu. Kinerjanya. Ini artinya dia mau apple to apple. Antara apel sehat yaitu pendiri bangsa ini dan apel busuk yang dia pegang sekarang. Selanjutnya ada Akbar Faisal, sewaktu masih kekurangan pikiran dan menjadi ternak Mulyono. Akbar Faisal terlihat emosi dan kesal saat sedang berdebat sengit dengan Rocky Gerung.
yang mengkritik tajam junjungannya Presiden Joko Widodo. Namun sekarang Akbar Faisal sudah tidak lagi menjadi ternak Mulyono dan sudah kembali ke jalan yang benar, jalan akal sehat. Jadi kalau Anda bilang itu fiksi lalu kata itu jadi pejoratif, itu artinya kita menginginkan anak-anak kita tidak lagi membaca fiksi. Karena udah 2 bulan ini kata fiksi itu menjadi kata yang buruk. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Kita mesti pastikan bahwa fiksi itu baik. Yang buruk itu fiktif. Bisa bedain nggak tuh? Diada-adain, diakal-akalin. Kalau saya bilang kitab suci itu fiktif, besok saya di penjara tuh. Tapi kalau saya bilang itu fiksi, saya punya argumen. Tadi saya katakan bohong itu fiktif. Dalam bahasa Indonesia kita bilang fiktif, artinya itu angka fiktif, bohong. Tapi fiksi, energi untuk tiba ke telos yang di depan itu. Kita ingin tiba di telos, ujung dari kitab suci itu adalah harapan, janji. Dan itu sifatnya fiksi. Baik atau buruk? Baik. Jadi saya jelaskan itu supaya kita berhenti dengan debat fiksi atau fakta. Kalau mau debat itu, saya jawab. Saya kira kita ini bukan. Gak apa-apa, bagus ini. Enggak, ini bukan jawab. Gini, baru kali ini saya mau mendebat Pak Rocky Gerung karena menurut saya kali ini memang harus Anda mendengarkan sesuatu juga. Selanjutnya, ada Kapitra Ampera. Politisi PDIP ini turut mempertanyakan sosok Rocky Gerung karena terus-menerus hanya mengkritik Jokowi. Kader PDIP ini pun kesal karena Rocky Gerung hanya mengkritik junjungannya. Namun seperti yang kita tahu, PDIP kini tidak lagi bersama Jokowi karena sudah berbeda kepentingan politik. Mereka kini menjadi oposisi bersama Rocky Gerung. Akan dengan tegas antara mengkoreksi dan memaki. Ini Rocky memaki. Rocky bukan koreksi ya Bang ya? Ya, bukan. Untuk alasan bahwa negara ini masih bisa disebut negara demokrasi. Ya, kita kalau Rocky jebol, maka tidak ada lagi klaim negara demokrasi ya. Enggak gitu juga. Kita nggak tahu Rocky ini berpijak dalam posisi yang mana. Kalau Rocky mempertahankan sikapnya seperti ini dengan semua pemegang kekuasaan, itu baru Rocky Gerung. Tapi kalau dia hanya mengkoreksi, mengkritisi kekuasaan hari ini, itu Rocky Garung. Oh. Ya, ini saya sekalian ingin menjawab pertanyaan Bang Kapitra tadi bahwa saya bersaksi Rocky Gerung adalah pengkritik ulung terhadap rezim pemerintahan manapun. Soal bikin papers yang nawacita segala macam itu. Jadi saya membantu. Apakah saya mengkritik PDIP? 4 tahun saya mengajar di Megawati Institute tentang pikiran bangsa di proklamasi itu. Anda mungkin nggak pernah ngajar di situ. Saya mengajar di tempat pengkaderan PDIP, Megawati Institute, tentang pokok-pokok pikiran negeri. Jadi saya memang dosen, saya mengajar di UI 15 tahun dan menolak digaji itu. Saya nggak musuh negara. Saya mengajar di Lemhanas, saya pernah kasih kuliah di Lemhanas. Saya pernah kasih kuliah di Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Saya pernah kasih kuliah di Sesko TNI di Bandung tuh. Saya nggak musuhin negara, saya menyumbang pikiran buat negara. Jadi kalau saudara Kapitra menganggap saya nggak konsisten atau potensial nggak konsisten, sehingga nama saya dari Rocky Gerung bisa jadi Rocky Garung, itu nggak mungkin terjadi.